Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Kamelia dengan NIM 21416261201409. Kelas MN21A, kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengidentifikasi segmen dan target pasar. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Citra Safitri SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi ini. Baik, langsung kepada materi saja. Sebelumnya, apa itu segmentasi? Segmentasi yaitu merupakan strategi perusahaan untuk mengetahui target konsumen dengan lebih baik, sehingga bisnis yang dijalankan dapat membawa hasil yang maksimal. Tingkatan segmentasi pasar. Yang pertama, ada pemasaran massal, yaitu memproduksi secara massal, mendistribusikan secara massal, dan mempromosikan secara massal produk yang hampir sama dengan cara yang hampir sama pula kepada semua konsumen. Contohnya, pada minuman Coca-Cola yang menjual minumannya secara massal dengan botol ukuran 185 ml, fokus perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk untuk semua konsumen tanpa dikelompokkan dengan karakteristik tertentu. Pemasaran segmen, yaitu memisahkan segmen-segmen yang membentuk suatu pasar dan menghadapi tawaran supaya sesuai dengan kebutuhan satu atau lebih segmen tersebut. Contohnya, pada perusahaan Unilever memiliki 4 merek sampo untuk 4 segmen konsumen yang berbeda, seperti sampo Sunsilk yang ditargetkan untuk perempuan yang memiliki rambut hitam panjang dan sampo Clear untuk kaum muda dengan manfaat utama anti ketombe. Dua contoh tersebut berdasarkan kebutuhan dan masalah dari setiap masing-masing konsumen. Selanjutnya ada pemasaran ceruk. Adalah kelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Pemasar biasanya mengidentifikasi ceruk dengan membagi satu segmen menjadi subsegmen. Contohnya, di perusahaan sepatu ada berbagai jenis sepatu sneaker, sepatu olahraga, boots, dan lain sebagainya. Masing-masing mewakili kebutuhan konsumen yang spesifik dan berbeda. Pemasaran lokal. Pemasaran sasaran yang memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko individu. Pemasaran individual adalah bentuk pemasaran di mana konsumen perorangan mengambil inisiatif dalam merancang produk dan merek. Sekarang pelanggan mulai mengambil inisiatif yang lebih individual dalam menentukan apa yang dibeli dan bagaimana cara mereka membeli produk yang diinginkan. Penentu karakter segmen pasar. Untuk menentukan karakter segmen pasar dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu caranya dengan mengidentifikasi segmen preference yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, preferensi homogen, merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang sama terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, ada preferensi menyebar atau diffusion, merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang beragam terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, ada preferensi kelompok, merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang berkelompok-kelompok, di mana konsumen yang berada di dalam suatu kelompok memiliki kesamaan preferensi. Menentukan segmentasi pasar. 1. Tentukan target pasar. Cara menentukan targetnya adalah tergantung kebutuhan bisnis yang akan dijalani. Kedua, ketahui masalah dan kebutuhan konsumen. Langkah selanjutnya yaitu mencari tahu semua kebutuhan calon konsumen, lalu disesuaikan dengan produk yang akan dijual. Yang ketiga, ketahui perilaku konsumen. Selanjutnya, Anda dapat mengamati dan menganalisis perilaku konsumen dengan memperhatikan bagaimana konsumen menggunakan produk, keadaan sebelum dan sesudah menggunakan produk. Yang keempat, olah data dan analisis data, yaitu dengan mengelola
semua data terkait konsumen yang telah diamati dan pada tahap ini, Anda akan mengetahui peluang produk yang akan dijual kepada tiap segmentasi yang telah dilakukan. Yang kelima, tentukan strategi pemasaran produk. Setiap segmen pasti memiliki strategi pemasaran yang berbeda, apalagi target pasarnya berbeda. Jadi disesuaikan target pasar sesuai dengan strategi pemasarannya. Yang keenam, evaluasi respon pasar. Jika strategi pasar sudah berjalan dan menghasilkan penjualan, Anda perlu tahu respon dari konsumen, terutama mengenai kekurangan dari produk yang Anda miliki. Dasar segmentasi pasar konsumen. Yang pertama, segmentasi geografis, yaitu segmentasi yang membagi pasar berdasarkan satuan geografis menjadi berbagai unit geografis seperti negara-negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Contohnya, seperti ketika seseorang pemasar ingin menjual atau memasarkan produk pakaian hangat, tentunya pemasar akan memilih negara-negara atau wilayah yang mana mempunyai cuaca yang dingin, sehingga orang-orang di sana membutuhkan kehangatan dan jangan sampai pemasar menjual produknya di wilayah yang dimana memiliki iklim yang tropis. Yang kedua ada segmentasi demografis, merupakan segmen yang memisahkan pasar ke dalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada variabel demografis seperti usia dan tahap siklus hidup, jenis kelamin, pendapatan, generasi, ras, dan budaya. Contohnya, ketika seorang pemasar ingin menjual boneka ataupun mobil-mobilan, di mana pemasar akan menargetkan anak di usia dini sebagai konsumen pasarnya. Dan ada juga produk suplemen CDR yang dibuat khusus untuk orang yang lanjut usia. Jika berdasarkan jenis kelamin, contohnya seperti pembalut yang dikhususkan untuk perempuan dewasa. Yang ketiga ada segmentasi psikografis, adalah pembagian pembeli berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup atau nilai dan minat konsumen. Contohnya, ketika orang-orang memilih hotel, ada hotel yang dibuat untuk orang yang ekonominya menengah ke bawah, namun ada juga hotel yang dibuat untuk orang-orang yang ekonomi ke atas atau kelas atas, yang mana orang-orang ini memiliki gaya hidup yang mewah. Yang keempat ada segmentasi perilaku. Dalam segmen ini, pemasar membagi pembeli ke dalam kelompok berdasarkan pengetahuan sikap, penggunaan, atau respon mereka terhadap suatu produk, bisa dari kebutuhan dan manfaat serta keputusan pembelian. Contohnya, seperti seorang anak yang meminta dibelikan laptop oleh ayahnya, baru yang akan digunakan untuk kuliahnya. Tapi sebelum membeli laptop tersebut, ayahnya akan mencari tahu informasi kepada teman-teman atau keluarga dekat untuk mendapatkan rekomendasi. Dasar segmentasi pasar bisnis. Pemasar bisnis biasanya mengidentifikasi segmen melalui proses yang berurutan, yaitu segmentasi makro dan segmentasi mikro. Yang pertama, makro. Variabel segmentasi makro digunakan untuk membagi pasar bisnis ke dalam segmen menurut karakteristik umum. Yang kedua, mikro merupakan proses membagi pasar bisnis ke dalam segmen-segmen berdasarkan karakteristik unit-unit pengambilan keputusan di dalam sebuah segmen makro. Tujuan segmentasi pasar yang pertama, pemasar mudah dibedakan, yaitu pihak pasar akan menggolongkan pembeli homogen sebagai tempat pemasaran produknya. Yang kedua, pelayanan konsumen yang baik, yaitu menjadikan konsumen sebagai prioritas utama dalam pemasaran produk dan memberikan pelayanan terbaik. Yang ketiga, strategi pemasaran yang terarah, yaitu segmentasi pasar akan memudahkan pengelompokan dan pelayanan konsumen yang bersifat homogen. Mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Yang pertama, konsentrasi segmen tunggal. Pengetahuan dan kehadiran pasar sangat kuat, namun pasar dapat berubah dan memasuki segmen. Yang kedua, spesialisasi selektif, mendiversifikan
resiko perusahaan. Yang ketiga, spesialisasi produk. Produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Yang keempat, spesialisasi pasar. Perusahaan berkonsentrasi melayani satu kelompok pelanggan tertentu. Yang kelima, cakupan pasar penuh. Berusaha memenuhi semua kelompok dengan semua produk. Pertimbangan tambahan 1. Perencanaan invasi segmen per segmen. Perusahaan sebaiknya memasuki satu segmen pada satu waktu. Pesaing tidak boleh mengetahui segmen apa yang dimasuki perusahaan. Invasi akan terbentuk ketika menghadapi pasar yang tutup. Yang kedua, pilihan etika target. Pasar pemasar harus membidik secara cermat untuk menghindari kritik konsumen. Penentu target pasar. Ada 5 kriteria dalam menentukan segmentasi pasar yang efektif. Yang pertama, terukur. Artinya ukuran daya beli dan karakteristik segmen dapat diukur. Yang kedua, substansial. Artinya segmennya besar dan cukup menguntungkan untuk dilayani. Yang ketiga, dapat diakses. Artinya segmen tersebut dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang keempat, dapat dibedakan. Artinya segmen secara konseptual dapat dibedakan dan merespons secara berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang berbeda. Yang kelima, dapat ditindaklanjuti. Artinya program yang efektif dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani segmen tersebut. Faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan target pasar. Yang pertama, ukuran segmen. Perusahaan besar cenderung memilih segmen yang juga besar. Begitupun sebaliknya, perusahaan kecil akan memilih segmen pasar yang kecil. Yang kedua, pertumbuhan segmen merupakan salah satu faktor cerita karena pada dasarnya segmen kecil adalah segmen pasar yang potensial. Yang ketiga, analisis situasi. Lakukan ini sebelum menentukan target pasar. Analisis ini berhubungan dengan konsumen. Yang keempat, sumber daya manusia. Sebelum menentukan target pasar, perhatikan hal ini. Jika perusahaan mendapatkan sumber daya manusia dari pihak luar, maka berhati-hatilah, karena risiko dan keuntungan ditanggung bersama. Yang kelima, biaya yang harus dikeluarkan untuk mencari segmen. Sebuah segmen harus disesuaikan dengan kegiatan pemasaran perusahaan. Bila segmen yang dipilih tidak cocok, sebaiknya tidak perlu dilakukan. Yang keenam, kesesuaian tujuan. Sebisa mungkin perusahaan jangan beralih ke segmen pasar lain yang tidak direncanakan sebelumnya, karena risiko kerugian cukup besar. Studi kasus Teboto Soso. Perusahaan Teboto Soso menggunakan segmentasi demografis, di mana dari usia 15 sampai 35 tahun, perempuan dan laki-laki sama-sama bisa mengonsumsi produk ini. Mulai dari Rp3.000 saja sudah bisa mengonsumsi produk ini, karena harga Teboto Soso sangat terjangkau. Pasar sasaran Teboto Soso adalah pelajar, mahasiswa, karyawan, PNS, pengusaha, buruh, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya bisa mengonsumsi produk ini. Teboto Soso dapat dinikmati kapanpun waktunya, mulai dari masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat menengah ke atas bisa mengonsumsi minuman ini. Target pasar perusahaan fashion bag dan baby bag. Fashion bag, produk yang dijual berfokus pada tas serut dan string bag. Target lokasinya kota-kota besar yang bisa dijangkau oleh kurir. Target demografi pelanggan, orang dewasa dengan usia antara 15 sampai 35 tahun. Baby bag, produk yang dijual berfokus pada backpack dan sling bag. Target lokasi kota-kota besar yang bisa dijangkau kurir. Target demografi pelanggan, remaja sampai dewasa.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.